Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah manajemen perbankan dengan judul Giro. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Tahira dengan NIM 45220097 dari kelas 2D D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pengertian giro, manfaat rekening giro, jenis-jenis cek, bagian-bagian dari biljet giro, jenis-jenis clearing, pembatalan atau penolakan cek, penutupan rekening giro, dan yang terakhir contoh soal perhitungan jasa giro. Yang pertama, pengertian simpanan giro. Apa itu simpanan giro? Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biljet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara. Yang kedua adalah manfaat rekening giro. Manfaat yang pertama yaitu placement funds atau penempatan dana. Yang kedua, alat pembayaran gerai. Yang ketiga, praktis dalam penarikannya. Yang keempat, lebih aman. Dan yang terakhir, meminimalkan kelebihan pembayaran. Yang ketiga adalah jenis-jenis cek. Yang pertama ada cek atas nama, merupakan cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis jelas dalam cek tersebut. Yang kedua, cek silang. Cek silang merupakan cek yang di pojok kiri atas diberi dua tanda silang. Fungsi cek yang semula tunai berubah menjadi non-tunai atau pemindah bukuan. Yang ketiga, cek kosong. Cek kosong merupakan jenis cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro. Yang keempat, cek atas unjuk. Cek atas unjuk merupakan kebalikan dari cek atas nama. Di dalam cek atas unjuk, tidak ada tulisan nama individu atau badan hukum tertentu. Artinya, siapa saja dapat mencairkan cek tersebut. Yang terakhir, cek mundur. Cek mundur merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari ditulisnya tanggal cek tersebut. Yang keempat adalah bagian-bagian biljet giro. Yang pertama, tanggal efektif. Yang kedua, nama bank tertarik. Yang ketiga, logo bank. Yang keempat, nominal dalam angka. Kelima, nominal dalam huruf. Keenam, nomor seri biljet giro. Ketujuh, tanggal. Kedelapan, nama perusahaan pencetak, warkat atau dokumen clearing. Yang kesembilan, sandi transaksi giro. Yang ke-10, nomor rekening nasabah. 11 sandi bank tertarik, ke-12 nomor seri, dan nomor 13 personalisasi nasabah jika ada. Jenis-jenis clearing ada dua, yaitu clearing keluar dan clearing masuk. Clearing keluar merupakan kegiatan penerimaan warkat-warkat clearing dari nasabah untuk diserahkan ke bank lain melalui lembaga clearing untuk ditukarkan dengan dana, dicatat pada sisi kredit. Sedangkan clearing masuk merupakan kegiatan penerimaan warkat-warkat clearing yang diterima dari bank lain atas beban rekening nasabah yang ditata usahakan di bank yang bersangkutan, dicatat pada sisi debit. Yang keenam adalah pembatalan atau penolakan cek. Yang pertama, cek dinyatakan hilang oleh penarik dengan surat keterangan dari kepolisian. Yang kedua, resi buku cek belum dikembalikan. Yang ketiga, tanggal cek telah kadaluarsa. Yang keempat, tanda tangan penarik tidak sama dengan contoh di bank. Yang kelima, cek dianggap cacat. Yang keenam, angka dalam huruf berbeda dengan angka dalam nominal. Yang ketujuh, adanya perubahan namun tidak ditandatangani oleh penarik. Yang ketujuh adalah penutupan rekening giro apabila yang pertama, daftar hitam nasabah tercantum dalam daftar menarik cek kosong 3 kali dalam waktu 3 bulan, menarik cek kosong lembar dengan nominal 1 miliar, rekening saldo nihil tidak aktif atau rekening giro pasif atas permintaan pemegang rekening sendiri,
pemegang rekening meninggal dunia, dan atas perintah BI atau kantor pusat bank yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah contoh perhitungan jasa giro. Transaksi yang terjadi pada rekening Ibu Maya per September 2008. Pada tanggal 1, saldo sebesar 800.000. Tanggal 6, melakukan setor tunai sebesar 700.000. Tanggal 11, menarik dengan cek sebesar 600.000. Tanggal 16, clearing masuk 200.000. Tanggal 19, transfer masuk sebesar 500.000. Tanggal 27, setor clearing 800.000. Dan tanggal 30, clearing masuk sebesar 1 juta rupiah. Diminta, hitunglah berapa bunga yang Ibu Maya terima jika dihitung dari saldo terendah, saldo rata-rata, dan saldo harian pada bulan yang bersangkutan dengan suku bunga yang berlaku adalah 4% per tahun dan pajak dikenakan 15% dan biaya administrasi 25.000. Yang pertama adalah perhitungan bunga dengan saldo terendah, yaitu bunga sama dengan 14% dikali 900.000 dibagi 12 bulan sama dengan 10.500. Pajak 15% dikali 10.500 sama dengan 1.575. Bunga bersih yaitu bunga dikurangi pajak, jadi 10.500 dikurang 1.575 sama dengan 8.925. Selanjutnya, perhitungan bunga dengan saldo rata-rata. Ini dihitung mulai dari bulan September hingga Desember. Totalnya ada 4 bulan, yaitu 4.600.000 dibagi 4 bulan sama dengan 1.150.000. Bunga sama dengan 14% dikali 1.150.000 dibagi 12 bulan sama dengan 13.416. Pajak 15% dikali 13.416 sama dengan 2012,4. Bunga bersih sama dengan 13.416 dikurangi 2012 sama dengan 11.404. Selanjutnya, perhitungan bunga dengan saldo harian. Tanggal 1 sampai dengan 5 September, bunga sama dengan 14% dikali 800.000 dibagi 365 dikali 5 hari sama dengan 1.534. Tanggal 6 sampai dengan 10 September, Tanggal 6 sampai dengan 10 September, bunga sama dengan 14% dikali 1.500.000 dibagi 365 dikali 5 hari sama dengan 2.876. Tanggal 11 sampai dengan 15 September, bunga sama dengan 14% dikali 900.000 dibagi 365 dikali 5 hari sama dengan 1.726. Tanggal 16 September sampai 18 September, bunga sama dengan 14% dikali 1.100.000 dibagi 365 dikali 3 hari sama dengan 1.265. Tanggal 19 sampai dengan 26 September, bunga sama dengan 14% dikali 1.600.000 dibagi 365 dikali 8 hari sama dengan 4.909. Tanggal 27 sampai dengan 29 September, bunga sama dengan 14% dikali 3 hari sama dengan Tanggal 27 sampai dengan 29 September, bunga sama dengan 14% dikali 2.400.000 dibagi 365 dikali 3 hari sama dengan 2.761. Dan tanggal 30 September, bunga sama dengan 14% dikali 1 juta dibagi 365 dikali 1 hari sama dengan 383,5 rupiah.
Itulah tadi pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang tadi saya paparkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.